Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiz Haidar dengan NIM 230401010232. Eh, Mata kuliah pemrograman PLSQL yang menjelaskan mengenai ujian akhir semester yaitu progres dari sistem manajemen data mahasiswa. Yang pertama di latar belakang yaitu pentingnya pengolahan data akademik. Dan yang kedua ada masalah input manual atau tidak terstruktur dan solusi menggunakan database PLSQL. Dan tujuan proyek ini dibuat yaitu untuk membangun sistem database akademik, lalu mengimplementasikan PLSQL, mengurangi kesalahan pengolahan data, dan menjaga konsistensi data. Berikut merupakan diagram database dari progres hasil data manajemen mahasiswa. Pertama ada tabel mahasiswa terdiri dari mahasiswa, NIM, nama jurusan, tanggal lahir. Lalu ada tabel mata kuliah, ID mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, serta SKS-nya. Lalu direlasikan ke tabel KRS, yaitu mengambil dari tabel mahasiswa dengan kolom ID mahasiswa dan mengambil ke tabel mata kuliah, yaitu kolom ID mata kuliah, serta ada kolom semester. Yang pertama, dari tabel mahasiswa yaitu dengan value ID mahasiswa integer, tipe datanya primary key dan auto increment. Dengan NIM tipe datanya varchar yaitu berkarakter 20 dan not null atau tidak wajib diisi. Dan ada kolom nama dengan tipe data varchar dengan karakter 100 not null juga dan tidak wajib diisi. Lalu ada kolom jurusan yaitu dengan tipe data varchar juga, kolomnya karakter 100 dan not null. Kita ada kolom tanggal lahir yaitu tipe datanya date, kita not null juga karena tidak wajib diisi. Lalu di sini sudah tambahkan data ke dalam tabel mahasiswa. Yang pertama ada contoh di sini ada nama yaitu Julia Safitri, misal dengan NIM 202210110 dan jurusannya yaitu Teknik Informatika dan tanggal lahirnya itu 2003-04-08. Dan berikut adalah relasi tabel dari tabel mahasiswa ke tabel KRS. Selanjutnya di tabel mata kuliah yang pertama memiliki 4 kolom utama, yaitu yang pertama ada ID mata kuliah dengan tipe data integer, primary key, auto increment juga, dan kode mata kuliah yaitu tipe datanya varchar 10 karakter dan not null. Kita ada nama mata kuliah yaitu tipe datanya varchar 100 dan not null, serta kolom SKS tipe datanya integer dan not null. Dan di sini sudah diisi data dummy dengan kode mata kuliah MI 103, semisal contohnya, dan nama mata kuliahnya Statistika dengan SKS 3. Berikut adalah relasi antara tabel mata kuliah dan tabel KRS. Dan berikut ada tabel KRS yaitu terdapat 4 kolom utama. Pertama ada kolom ID KRS dengan tipe data integer dan primary key, lalu auto increment. Selanjutnya ada kolom ID mahasiswa yang mengambil dari data tabel mahasiswa dengan tipe data integer dan not null, serta ada ID mata kuliah, tipe data integer dan not null, serta ada kolom semester yaitu integer dan not null. Dan membuat relasi ke tabel mahasiswa dan mata kuliah dengan cara auto table, KRS, nama tabelnya,
constraint, contohnya nama relasinya yaitu FKRS ke mahasiswa dan foreign key-nya ID mahasiswa dengan reference-nya mahasiswa di ID mahasiswanya karena dia primary key, lalu add constraint ke tabel FKRSMK yaitu mata kuliah dengan foreign key-nya ID mata kuliah serta reference tabel mata kuliah yaitu di ID mata kuliah. Berikut adalah relasi ke tabel mahasiswa dan mata kuliah. Sekarang kita ke database DBVIR. Saya menggunakan DBVIR karena mencakup semua database, Postgre, MySQL, dan lain-lain. Sini kita lihat bagian tabel KRS, di mana terdapat 4 kolom utama, di KRS, mahasiswa, di mata kuliah, dan semester. Lalu ke tabel mahasiswa, kita tabel mata kuliah. Sini kita coba melihat diagram. Berikut adalah diagram dari database mahasiswa. Makanya, jadi di tabel mahasiswa ini terdapat data yang saya sudah input. Pertama ada 10 data utama. Lalu dengan cara mengisinya itu seperti berikut. Contoh insert into mahasiswa dengan name, nama, sesuai kolom yang ditentukan, jurusan, tanggal lahir, dan value-nya seperti berikut. Ini contoh data dummy. Dan telah dibuat 10 data utama. Yang pertama ada Siti Nurhaliza, contoh NIM 2021002 dengan jurusan Sistem Informasi, juga tanggal lahirnya. Lalu di tabel mata kuliah juga sudah dibuat data dummy-nya. Ada 15 data mata kuliah yang sudah saya buat dengan sintaks SQL sebagai berikut. Contoh. Untuk cara menginput atau mengisi data dari tabel mata kuliah, yang pertama ada kode MK, nama MK, dan SKS. Contoh ini ada value TI 0101 dan mata kuliahnya algoritma dan pemrograman, serta SKS-nya 3. Lalu di tabel KRS. Tabel KRS ini memiliki dua relasi ke tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Diagramnya seperti berikut. Dan terdiri dari 12 data, saya sudah isi dengan data dummy. Dengan sintaks SQL sebagai berikut. Itu contoh kita insert. Sini ada ID mahasiswa, ID MK semester. Ini kita input contoh, misalkan ID mahasiswanya 1. Kita cek datanya 1, berarti atas nama Ahmad Fauzi. Dan ID mata kuliahnya nomor 1 juga. Kita cek mata kuliah. Itu algoritma pemrograman dengan 3 SKS. Serta semesternya juga 1. Karena kolom semester ini tidak menggunakan relasi. Kalau cara update-nya yaitu dengan cara seperti ini, yaitu set ID, contohnya ini update KRS, update tabel yang ditentukan, set dengan ID mahasiswanya contoh kedua dan ID mata kuliahnya 5 serta semesternya menjadi 3, di mana ID KRS-nya yaitu dipilih yaitu 1. Seperti yang nanti diubah
adalah data ini. Tuh. Baik, selanjutnya yaitu progres di tahap final. Yang pertama telah dibuat implementasi database di DBMS. Dan poin yang kedua yaitu pembuatan store prosedur atau untuk input dan update data, lalu untuk menambahkan relasi antar tabel, dan pengujian serta validasi sistem. Dan kesimpulan dari progres ini yaitu pertama, proyek telah mencapai 100%, dan poin kedua yaitu tahap analisis dan perancangan yang telah selesai, serta struktur database siap diimplementasikan dan proyek berjalan sesuai dengan rencana jadwal, dan ada beberapa yang kurang sesuai jadwal, serta proyek siap diimplementasikan ke web aplikasi. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.